RMC. Audio Jungle. Kita nggak sadar bahwa ternyata kita sudah berada di akhir tahun 2021. Kita terkagetkan gitu ya. Sekarang sudah tanggal 22. Terus nanti berapa hari lagi ke depan sudah berakhir dan kita akan masuk tahun 2022. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita capai di 2021? Ini adalah big question gitu. Dengan lagi kondisi-kondisi kemarin itu jadi big question. Terus setelah kita memastikan apa yang sudah kita capai 2021, timbul pertanyaan kedua. Apa yang kita akan capai di tahun 2022? Nah, pada saat kita bicara apa yang akan kita capai di 2022, masih banyak perusahaan yang tanda tanya nih. Kalau ini mungkin masih kuning, ragu-ragu, apa ya? Bahkan ada perusahaan yang jadi merah nih, bingung mau ngapain ya? Sudah jadi tanda tanyanya merah tuh, bukan kuning lagi tuh. Apa ya yang saya harus lakukan ya? Nggak jelas tuh. Itu yang jadi kekhawatiran banyak perusahaan gitu. RMC. Kenapa itu bisa terjadi? Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat dari sisi kasus COVID sekarang ini, yang alhamdulillah sekarang di tempat saya itu sudah mulai hijau, bisa dilihat dari kalau sholat itu sudah mulai rapat, karpetnya sudah mulai hijau gitu ya. Gitu. Terus ya walaupun tetap harus pakai masker. COVID ini memang benar-benar dari BPS ya, itu tahun 2020, bahwa kalau kita lihat di sini, dampak COVID itu terhadap usaha di Indonesia, berdasarkan data ILO ini, bisa dilihat di sini yang berhenti permanen itu ada 2,6%. Artinya Pak, mati total, kira-kira seperti itu. Terus yang berhenti sementara itu 62,2%. Artinya Pak, itu sudah ibarat tuh lampu sudah kuning nih, kuning menuju ke merah atau kuning menuju ke hijau, nggak jelas ini. Ini berhenti sementara bisa saja customer-nya yang kolaps, atau suppliernya yang kolaps, atau memang kita sendiri tidak tahu nih harus bagaimana, karena kita tergerus tidak mampu bayar kepada karyawan kita dan sebagainya. Tapi masih ada yang beroperasi, yaitu 27,8%, gitu ya. Dan sudah ada yang mulai kembali bagus lagi, yaitu sekitar 3%. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu tadi, karena masalah COVID ini benar-benar bisa menerpa semua bisnis proses kita. Mulai dari akomodasi dan makanan, ya, itu sekitar 92,47. Ini yang paling berdampak ini. Terus jasa lainnya, gitu kan, terus transportasi, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi 87,94%. Nah, dengan kondisi seperti ini, what's next? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan tetap menunggu saja dengan perpindahan tahun ini menjadi tahun 2022, hanya menunggu pergantian jamnya saja 00.01 jadi 2022? Harusnya tidak. Makanya kita tetap harus berpikir bahwa ke depan kita akan menghadapi yang disebut dengan pasar global. Dan pasar global ini hanya dua nanti yang akan terjadi pada diri kita. Pertama adalah kita akan jadi cost leadership, ya. Ya, suara saya ini ya. Jadi kita akan berhadapan dengan dua di sini. Apakah kita akan bicara cost leadership atau bicara product excellence? Cost leadership itu bukan berarti bicara low cost ya. Jadi kita menjual semurah-murahnya. Tapi kita berpikir bagaimana caranya kita mengimprove proses kita sehingga proses kita itu menjadi lebih baik lagi. Ada efisiensi di situ. Atau kita akan bicara masalah product excellence. Artinya apa? Produk kita itu memang menjadi produk unggulan. Seperti misalnya kalau kita bicara di American Standard, maka American Standard itu membuat produk yang memang benar-benar excellent, yang tidak ada perusahaan yang bisa menyaingi daripada produk yang dimiliki oleh American Standard, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang kita harus pastikan kita arah kemana nih, cost leadership atau bicara product excellent. Nah, belum lagi saat ini kita sudah masuk ke Industrial Revolution 4.0. Ya, mungkin Pak Jokowi juga teman-teman sudah mendengar PNS itu sudah mendekati ada sedikit kendala, ada masalah ke depannya karena sudah mulai tuh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dikerjakan dengan adanya dampak daripada 4.0 tersebut. Ini adalah sejarah sedikit ya bagaimana perkembangan daripada revolusi industri itu.
dari 1780 ya 1870 ya, terus masuk lagi ke 1970, ini yang kemarin yang ketiga. Sekarang yang kita lagi alamin adalah 4.0, sudah mulai banyak itu tenaga kerja yang mungkin hanya swakarya dan sebagainya itu sudah digantikan oleh perkembangan digital dan internet di sini. Nah, nanti ke depannya ini akan berubah, yaitu masuk ke society 5.0 atau revolusi industri 5.0, bagaimana memanusiakan manusia lebih manusia lagi. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi itu bermanfaat buat manusia. Jadi manusia tidak dikalahkan seperti pada revolusi industri yang keempat tersebut. Nah, ini ya, jadi nanti di revolusi industri keempat itu ada otomatisasi, ya, terus ada sistem integrasi, internet opting, dan sebagainya. Mungkin di banyak organisasi sudah cukup siap dengan ini, dan banyak di organisasi lain yang mungkin belum cukup siap. Nah, kalau kita bicara ini, maka revolusi industri keempat itu akan mengancam kita dalam tanda petik, andaikan kita tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi tersebut. Kenapa? Jika kita tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi di era ini, maka kita akan terlindas. Ya, jadi mungkin ada yang kenal dengan Klaus Martin Schwab ini, ya, kelahiran di tahun 38, ya, seorang ekonom Jerman. Ini adalah sebagai ketua dari Forum Ekonomi Dunia. Jadi kalau kita mengutip dari pernyataan beliau ini, bahwa industri 4.0 ini merupakan suatu keadaan yang memberikan janji yang sangat besar yang bersamaan dengan ancaman yang sangat besar juga. Kenapa? Memberikan janji yang sangat besar karena terjadi efisiensi, produktivitas meningkat, dan sebagainya. Tapi ancamannya apa? Banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot dan sebagainya. Ya, ini seperti ini. Jadi kalau disinyalir dari Boston Consulting Group, ya, bahwa industri 4.0 ini meningkatkan productivity, ya, terus revenue growth juga, gitu. Kenapa? Karena kita bisa membuat perencanaan produksi itu lebih tajam, karena komunikasi dengan customer kita sudah menggunakan internet, tidak manual lagi, apalagi zaman dulu kita menggunakan fax, gitu ya. Dan kita juga bisa bicara masalah employment di situ, ya. Jadi tenaga-tenaga kerja kita tuh sudah benar-benar skillnya yang bagus, gitu. Terus kita juga bisa meningkatkan investasi di situ. Nah, karena kita bicara 4.0, maka akan bicara the digital transformation triangle. Maka di sini, pada saat kita bicara bagaimana perencanaan kinerja kita di tahun 2022, maka kita tidak akan terlepas dari segitiga ini. Ya. Kenapa? Bisnis strategik ini akan memastikan bagaimana culture kita, dan bisnis strategik ini bagaimana kita bicara masalah IT capability. Karena ingat tadi, pada saat kita tidak mengikuti perubahan 4.0, maka kita akan tertindas, akan ketinggalan. Nah, di bisnis strategik ini yang kita harus kuatkan. Bagaimana kita bisa memastikan culture kita, bagaimana kita bisa memastikan IT capability kita, dan bagaimana culture ini bisa berdampak kepada IT, dan bagaimana IT ini bisa berdampak juga kepada culture. Ini drivernya adalah bisnis strategik. Makanya kalau tidak salah dari Steve Jobs itu, pastikan dulu semuanya sudah benar, baru kita bicara IT. Pada saat kita sudah sistemnya belum bagus, belum lengkap, culture-nya juga belum siap dan sebagainya, maturity level-nya juga belum bagus, kita bicara IT, maka yang terjadi adalah inefisiensi. Dan hari ini kita akan bicara masalah bisnis strategi tersebut. Nah, mungkin teman-teman, ya saya sukanya manggil teman-teman saja lah ya, karena memang sahabat saya semua ini ya, ada yang jadi kakak, ada yang jadi saudara, ada yang jadi sahabat. Kalau yang jadi adik kayaknya belum ada ya Pak Reza ya. Nah, apa itu strategi, dan apa itu manajemen strategi, dan apa manfaat manajemen strategi? Kita coba kupas sebentar sedikit mengenai hal tersebut. Jadi kalau kita lihat strategik itu ya miriplah dengan gambar ini, bermain catur kita, gitu ya. Jadi berdasarkan strategik itu definisinya adalah bagaimana kita bisa menetapkan ruang lingkup dan tujuan jangka panjang dan arah tindakan serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kita bicara bagaimana kita bisa mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Itulah strategi. Secara umum banyak mendefinisikan seperti itu. Nah, pada saat kita bicara manajemen strategi, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman saya pasti masih ingat ada namanya PODAC, ya. Di situ pasti sudah sangat ingat sekali. Terakhir saya berkunjung ke PT American Standard. Saya bahas detail ini masalah PODAC, dan I-nya ini kita rubah bukan improvement tapi adalah innovation. Bagaimana kita membuat satu keterbaruan, ya, novelty terkait dengan bisnis proses kita. Nah, fungsi manajemen strategik sudah cukup jelas. Semuanya sudah sangat memahami bagaimana kita mengkomunikasikan maksud dan tujuan yang ingin kita capai.
terus menghubungkan dan mengkaitkan kekuatan dan keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungan kita, terus memaparkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adakah peluang yang akan datang. Dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Yang kelima, bagaimana kita mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depannya. Dan yang keenam adalah bagaimana kita bisa bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu nanti. Ini yang kita harus pastikan fungsi daripada manajemen strategik tersebut. Nah, timbul pertanyaan selanjutnya. Kadang kan kalau kita meeting dengan top manajemen itu, apalagi kalau saya ketemu dengan perusahaan asing lah ya, itu KPI mereka itu terkesan cuma ada 5, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi kalau saya bicara dengan top manajemen satu perusahaan, pernah diskusi, Pak Hermansyah, saya hadir di Indonesia ini, kebenaran dia dari satu negara yang lain, ya. Jadi KPI saya itu cuma 5, dia bilang. Pertama adalah total sales, nanti yang terkait dengan profit. Yang kedua adalah bicara productivity. Kalau productivity tercapai, berarti saya masih bisa jualan, karena masih ada produk yang bisa dikirimkan besok. Yang ketiga, bicara customer complaint. Kalau seandainya tidak ada customer complaint, berarti saya masih bisa besok kirim ke customer. Kalau ada customer complaint, berarti saya ada masalah. Yang keempat adalah fatality. Itu artinya kecelakaan kerja yang menyebabkan orang sampai meninggal dunia dan sebagainya. Maka andaikan ini terjadi, maka saya akan terancam, ditarik lagi ke negara saya, di pemerintahan Indonesia saya akan diinterogasi, perusahaan mungkin saya akan diselidikin, sehingga akan menyetop produksi saya, akan masuk koran, PNR, ada yang meninggal. Yang kelima adalah chaos. Dia bilang begitu. Jadi kalau kita lihat 5 ini, terkesan adakah dia bicara masalah yang terkait dengan 4 yang kita coba tampilkan di atas ini. Terbacanya seolah tidak ada, gitu ya. Misalnya kalau kita bicara manajemen pemasaran, berarti dia bicara masalah terkait dengan customer, bicara keuangan, bagaimana nanti ujung-ujungnya dia bicara masalah profit, ya, bagaimana bicara masalah keuntungan di situ. Manajemen operasional, bagaimana nanti dia bisa bicara masalah efisiensi di situ. Dan bagaimana human capital, bagaimana dia memastikan orang-orangnya mempunyai kompetensi dan budaya perusahaan itu menjadi bagus. Sehingga dari keempat aspek yang kita harus pastikan dalam suatu organisasi terkait sistem manajemennya, maka tujuannya apa? Pertama adalah untuk meningkatkan kontrol terhadap operasional. Jadi semuanya ada proses yang harus dijalankan, yang kita sebutkan operasionalnya seperti apa. Kedua adalah mengurangi biaya mutu, ya, bagaimana kita memastikan tidak ada nanti biaya produk kita reject, produk kita dikomplain, ada pengiriman yang harus dilakukan tanpa ada schedule, ada premium freight. Yang ketiga adalah bagaimana memuaskan pelanggan, membuat customer delight di situ, membuat dia terkagetkan dengan produk kita yang sangat bagus, ya. Terus bagaimana menerapkan sistem yang berlaku secara internasional juga. Terus bagaimana kita mendokumentasikan langkah proses yang kritikal. Terus bagaimana memasukin pasar global. Itulah yang kita harapkan dengan mengapa kita punya sistem manajemen tersebut. Nah, ini ada beberapa konsep manajemen strategik, ya. Saya coba percepat saja. Jadi nanti bisa dilihat bahwa manajemen strategik adalah seperangkat aksi dan keputusan manajerial untuk menentukan performa korporasi jangka panjang. Manajemen strategik menyertakan pemindaian lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategik dan perencanaan jangka panjang, implementasi strategik dan evaluasi. Kalau kita lihat lagi dari yang lain, ya, jadi kesimpulan daripada manajemen strategik itu adalah bagaimana caranya kita itu bisa membuat satu rangkaian tindakan yang diperlukan dalam satu organisasi agar memiliki pemahaman penuh tentang lingkungan eksternal. Kenapa kita bicara lingkungan eksternal? Logika matematikanya, hidupnya kita ini bukan karena customer dulu. Hidupnya kita ini karena kompetitor. Karena kita punya kompetitor, akhirnya kita berpikir. Gitu. Kita berpikir, kenapa kompetitor kita kok terus improvement, inovasi? Wah, ini jadi bisa meninggalkan saya, bahkan customer saya memilih kompetitor saya. Makanya kita bicara masalah eksternal. Baru kita bicara customer kita. Terus kita bicara masalah internal. Bagaimana kita punya kekuatan, kelemahan terkait dengan masalah internal. Sehingga pada saat kita sudah bisa mengidentifikasi apa saja yang terkait dengan lingkungan kita, makanya kita harus merumuskan strategi, mengevaluasi aksi, dan membuat keputusan manajerial untuk menentukan performa korporasi jangka panjangnya. Kira-kira seperti itu konsep daripada manajemen strategi. Sehingga nanti dalam prakteknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen strategik, dan faktor ini terkadang suka terabaikan, yang pada akhirnya banyak perusahaan yang berbicara, kenapa ya manajemen strategik saya tidak berjalan? Kenapa ya KPI yang saya sudah buat ternyata kok tidak tercapai? Atau
kenapa ya KPI yang saya sudah buat tercapai tapi kok tidak berdampak kepada kinerja perusahaan. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Contohnya misalnya kita bicara masalah faktor terkait dengan lingkungan, ekonomi, budaya, gitu ya, terus kondisi industri, banyaklah kita bicara step di situ, sosial, teknologi, ekonomi, politik, belum lagi faktor organisasi, struktur organisasi kita sendiri, apakah sudah dianalisa dari sisi analisa beban kerjanya, apakah bisnis proses manajemennya sudah masih cukup baik, budaya organisasi, apakah kita ini sudah berpindah ke transaksional, pindah ke transformasional atau seperti apa, ini banyak yang mempengaruhi. Belum lagi kita bicara masalah risiko, ya, ini juga harus dipastikan. Sehingga jangan sampai nanti pada saat kita sudah membuat KPI dan sebagainya, ternyata faktor-faktor ini tidak kita lihat, dan inilah yang menyebabkan terbacanya KPI kita tercapai, tapi hasilnya tidak terlihat kepada kinerja perusahaan kita. Terdapat 5 faktor, ya, kalau kita simpulkan lagi, ada lingkungan politik dan hukum, ada demografi, ada lingkungan sosial budaya, ada lingkungan ekonomi, dan ada lingkungan teknologi. Ini yang mempengaruhi bagaimana praktek manajemen strategik nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang terjadi dalam suatu organisasi sebenarnya, sehingga dia bisa tumbuh itu? Maka kita harus pastikan bahwa suatu bisnis itu bisa jalan dalam satu organisasi. Syaratnya 3. Harus ada proses, harus ada people, harus ada teknologi. Proses ini artinya memang proses-proses yang mempunyai added value, yang bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh customer. People adalah orang-orang yang punya kompetensi, yang reaktif, ya, yang proaktif, di situ diharapkan. Terus teknologi adalah teknologi yang bisa membuat proses-proses kita menjadi lebih efisien, ya, yang membuat nanti customer itu bangga kenapa dia memilih kita. Nah, ketiga ini harus kita bisa pastikan sudah cukup baik adanya dalam satu organisasi. Jadi kira-kira seperti ini, ya, people, ya, teknologi, prosesnya seperti apa. Nah, apa yang menyebabkan organisasi itu bisa berjalan dan tumbuh? Sekali lagi, dia akan menyebutkan pertama kali adalah organization strategy. Jadi strategi organisasi itu harus ada dulu nih. Baru kita bicara masalah bisnis proses, baru kita bicara monitoring system. Jadi kebayang saja kita sudah punya sistem manajemen mutu di sini, ya, monitoring sistemnya sudah punya ISO 9001, 14001 lingkungan, 37001 terkait dengan anti bribery, TPM dan sebagainya. Oh, kita bisa declare, Pak, kami sudah, Pak, punya monitoring system. Tapi how do you make sure about the business process? Bagaimana memastikan dari sisi bisnis prosesnya? Waduh, pokoknya, Pak, yang penting jalan. Kan targetnya sudah ada, form-formnya sudah ada. Pada saat kita tarik lagi ke atas, ini ada nggak secara strategik company-nya, diaturnya seperti apa? Dan itu kita lihat ternyata tidak tertulis sama sekali. Jadi awalnya pasti ini dulu yang kita lihat. Makanya kalau kita bicara masalah strategik organisasi ini, kita akan membaginya menjadi 4. Nah, ini ya, ada yang disebut dengan corporate strategic. Ini yang tatarannya adalah level CEO ke atas, ya, atau misalnya mother company. Ada business strategic, itu levelnya kepala divisi, ya, kepala divisi. Functional strategic itu levelnya misalnya department head sampai dengan line head, misalnya section head misalnya. Sedangkan operational strategic itu adalah line head ke bawah. Kita harus bisa mengcascading semua strategi kita itu berdasarkan level tersebut. Itu yang kita harus pastikan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Sekarang kaki kita ini sudah mau meninggalkan 2021 loh. Sebentar lagi loh. Ini sekarang tanggal 22, berarti berapa hari lagi ya? 8 hari ke depan itu kita akan menginjakkan kaki kita ke 2022. Depan lagi 2023, depannya lagi 2024. So, apa yang kita akan lakukan kalau udah kondisinya seperti ini? Sedangkan kita harus tetap berjalan untuk sampai di batas ini yang mungkin entah tahun berapa selama perusahaan kita harus berdiri. Maka ada 9 tugas kritis manajemen itu. Ya, ada 9 tugas kritis manajemen terkait dengan manajemen strategi. Pertama, merumuskan visi perusahaan. Yang saya khawatir di banyak perusahaan, pertama kali berdiri sampai dengan saat ini, karena ownernya adalah satu dan tidak berubah, maka misi itu nggak pernah berubah, visi itu nggak berubah. Gitu ya. Jadi ini harusnya ada visi dulu ya. Merumuskan visi dan misi itu nggak berubah gitu. Jadi karena ownernya dari dulu ya memang begitu gitu. Padahal visi dan misi itu minimal dirubah per 5 tahun. Minimal lah gitu. Minimal 5 tahun itu harus dirubah. Kita ngeliatin bagaimana perkembangan daripada customer, bagaimana kompetitor dan sebagainya. 4C lah yang kita harus lihat. Terus kita kadang lupa tugas kita adalah apa?
melakukan analisa internal, terus menilai lingkungan eksternal kita. Jadi ada 9 ini yang Bapak Ibu harus pastikan, gitu ya. Termasuk juga bagaimana kita mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan tujuan jangka panjang kita. Jangan sampai nanti tujuan jangka pendek kita ini kita lakukan per tahun ternyata tidak bisa mendeploy atau mencapai daripada target jangka panjang kita yang 3, 4, 5 tahun ke depan. Terus bagaimana kita memastikan pilihan-pilihan strategi kita, ya. Terus bagaimana kita bisa mengevaluasi proses strategik untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Nah, ini tadi kita sudah bahas fungsinya. Nah, apa manfaat daripada manajemen strategi kalau kita lakukan? Pertama adalah semua manajer, ya, semua level yang ada dalam organisasi kita itu akhirnya ada interaksi, gitu ya, di dalam perencanaan dan penerapan strategik itu sendiri. Kedua apa? Akan serupa tuh dalam pengambilan keputusan partisipatifnya. Jadi dari atas sampai ke bawah tuh ngalir. Kalau di atas bicara jeruk, sampai ke bawah ya jeruk, gitu. Nggak ada nanti bicara di atas bicara masalah pempek, gitu ya. Terus di bawahnya bicara apa tuh? Otak-otak tuh kalau kata Pak Hamzah. Jadi otak di atasnya pempek, di bawahnya otak-otak. Nggak nyambung tuh. Terus menilai formulasi strategik yang memerlukan evaluasi, non-finansial maupun finansial. Jadi kita cukup jelas nih, dari sisi finansial bagaimana nih? Jadi indeks-indeks keuangan, bagaimana AR, bagaimana AP, ya, bagaimana nanti kita terkait dengan DEFKA, TATOKA, dan sebagainya. Non-finansialnya bagaimana? Terus bagaimana kita mempromosikan konsekuensi perilaku positif, kemungkinan pencapaian tujuan keuangan. Itu yang kita harus pastikan. Nah, makanya secara garis besar, penerapan strategic management ini ada 2 manfaat, secara finansial maupun secara non-finansial. Yang pasti adalah bagaimana ujung-ujungnya kita itu adalah bisa profit, itu yang paling pasti. Karena kalau profit, kata Pak Haris, itu kita akan dapat bonus. Nah, gitu ya, bonusnya 3-4 kali lah kira-kira kayak gitu. Itu yang ujung-ujungnya adalah finansial, gitu ya. Terus yang kedua, non-finansial itu apa? Misalnya, ujung-ujungnya adalah bagaimana pada akhirnya problem prevention capability. Jadi semua orang itu mempunyai kemampuan untuk problem prevention, gitu ya. Bukan corrective action, tapi prevention terkait ada masalah dan sebagainya. Itu harus dipastikan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bicara masalah TPM, Total Productive Maintenance, bagaimana caranya dari unplanned menjadi plan, atau bagaimana berubah dari reaktif menjadi proaktif, ya. Terus bagaimana merubahnya dari orang yang tidak peka terhadap permasalahan, peka terhadap permasalahan. Itu yang harusnya bicara non-financial benefit, ujung-ujungnya ke situ. Nah, pada saat bicara manajemen strategik, maka kita akan bicara manajemen strategik modelnya seperti apa, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah cukup jelas dengan model seperti ini, ya. Jadi model itu hanya dibagi menjadi 3 tahapan besar sebenarnya. Ada strategic formulation, strategic implementation, dan strategic evaluation. Hanya 3 umumnya dibaginya strategic itu. Strategic modelnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ada lagi pendapat yang menyatakan kalau dari yang lain seperti dari Whelan dan Hanger itu menambahkan ada namanya pemindaian lingkungan. Jadi dia harus ada namanya internal scanning. Jadi kenyataannya nanti dalam pelaksanaan kita akan ada 4. Ada internal scanning, ada strategi formulation, strategi implementation, evaluation, dan control. Dan yang 4 inilah yang umumnya banyak digunakan di banyak perusahaan di dunia. Bentuknya begini kira-kira. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Jadi nanti kita akan bicara di sini, kita akan bicara kalau bicara bahasa ISO-nya, konteks organisasinya. Kita ini ada di mana nih sekarang ini, gitu ya. Kita akan bicara masalah internal scanning. Terus kita bicara di sini strategi formulation. Mulai kita bicara misi sampai dengan polisinya seperti apa. Terus kita bicara strategi implementation, bagaimana kita buat program sampai dengan prosedurnya seperti apa. Dan di sini kita terakhir adalah bicara masalah evaluation dan control. 4 tahapan besar ini selalu akan dilakukan oleh banyak perusahaan pada saat perumusan manajemen strategiknya. Ya, contoh nih kalau kita bicara internal scanning ini, ya. Jadi pada saat kita bicara internal scanning ini, umumnya banyak perusahaan membuatnya dengan SWOT, ya, atau TOS lah, gitu ya. Kita bukan bicara dulu SWOT, strength kita itu apa, tapi TOS dulu nih, ancaman kita apa nih, gitu ya. Terus opportunity kita apa, weaknesses kita apa, baru bicara strength kita apa. Gitu. Jadi kita udah bayangkan dulu ancaman, ujung-ujungnya kita tarik ke dalam, oh kita punya kekuatan. Terus kita bicara need and expectation daripada third parties. Kenapa ini perlu? Karena andaikan kita tidak bisa mengidentifikasi keinginan dan harapan daripada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk customer, bisa jadi itu akan menjadi ancaman satu-satu kita.
Itu. Selanjutnya adalah kita bicara masalah risk and opportunity. Bagaimana kita punya risiko terkait dengan isu internal, risiko terkait dengan isu eksternal, dan bagaimana kita juga memastikan dari masing-masing risiko itu apakah ada juga peluang di balik itu. Itu yang kita harus pastikan. Dan informasi ini harus dipastikan oleh semua orang yang ada dalam organisasi kita. Sehingga terbentuklah nanti suatu budaya yang bagus dan semua orang paham bagaimana kondisi organisasi kita dan bagaimana kekuatan kita dan bagaimana kita ke depan akan bergerak. Ini harus ada dulu nih. Nah, selanjutnya adalah kita bicara masalah terkait dengan strategi formulation. Ya, jadi rumusan strategik ini yaitu adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen peluang, ancaman dan lingkungan dengan mempertimbangkan strength dan weaknesses tadi ini. Jadi adalah bisa disebut dengan objektif daripada BSC Grand strateginya seperti apa. Terus ada strategi implementation, kita mengimplementasikan strategi tadi merupakan proses di mana strategi dan kebijakan dilaksanakan melalui program, budget dan prosedur. Jadi umumnya di daerah sini kita akan keluarkan namanya KPI, action plan, ada namanya budget plan dan ada sistem prosedur yang kita akan buat di sini. Terus nanti ada lagi yang selanjutnya adalah terkait dengan evaluation control. Jadi nanti di sini kita akan bicara masalah bagaimana hasil implementasi strategi terkait dengan goals indikator, terkait dengan performance indikator dan feedback dan learning prosesnya seperti apa. Nah, ada juga orang yang menggunakan pendekatan seperti ini. Jadi di sini adalah develop visi dan misi. Apa bedanya nanti dengan yang sebelumnya tadi? Ini sama, tapi dia hanya meletakkan perform internal dan eksternal itu setelah mereka melakukan perumusan visi dan misi gitu. Tapi kalau saya sendiri nanti lebih sukanya yang ini. Nih, emphatic scanning, strategic formulation, strategic implementation, evaluation dan control. Sehingga nanti kalau kita bentuk, ini bagus nih kalau Bapak pelajari, sebenarnya manajemen strategik itu kalau kita lebarkan, maka sebenarnya perusahaan yang sudah berjalan sudah bisa mengirim satu kali saja produknya ke customer, maka dia akan mengalami ini nih, dari 1A sampai dengan ke nomor 8, dia akan ngalamin ini. Apa nomor 1A ini? Kita kan masuk 2022 nih sekarang, maka kita harus memastikan bagaimana evaluation current performance result kita. Artinya, how about the result, how about the achievement dalam 2021. Terus masuklah ke 1B, bagaimana kita mengevaluasi terkait dengan misi, objektif, strategi, polisi kita. Baru kita akan mereview dari sisi corporate governance kita. Baru nanti di sini kita isu internal eksternal kita dianalisa sampai dengan kita merumuskan terkait dengan implement strategik terkait dengan program, budget, prosedur dan evaluasi dan kontrol. Inilah yang sebenarnya harus dilakukan oleh satu organisasi pada saat dia nanti akan memasuki tahun 2022. Konteksnya seperti itu. Coba kita lihat secara detail. Saya yakin di Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman yang sudah apply, yang sudah certified dengan 9001, 14, 45 atau Integrated Management System, ini sudah dilakukan. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah, apakah ini dilakukan secara terintegrasi? Artinya bukan hanya untuk pemenuhan kita nanti diaudit oleh Badan Sertifikasi, jadi kita harus buat ini pencapaian target kita tahun lalu. Kalau sebatas itu biasanya tidak terintegrasi, terpecah-pecah. Sehingga pada saat nanti kalau terpecah-pecah, kita merumuskan bagaimana strategi kita ke depan, terkadang kita agak susah tuh mengambil suatu keputusannya seperti itu. Makanya di sini harus ada satu fungsi yang benar-benar bisa mereview secara total company. Mulai dari misalnya, total sales itu mungkin marketing yang mereviewnya. Nanti dipastikan lagi profitnya mungkin oleh bagian finance. Tapi secara totally, siapa yang menjudgment tersebut bahwa kinerja kita di tahun lalu itu adalah tercapai efektif dan efisien. Maka kita harus punya nih data-data ini minimal total sales, profit, market share, bagaimana kita bicara inovasi tahun lalu, bagaimana kita bicara masalah keefektifan perencanaan yang disusun, kita punya IT plan kemarin banyak kita punya action plan, punya strategi, contingency plan dan sebagainya. Terus bagaimana kita bicara budget jangan sampai nanti kita bicara budget itu seolah membuat tabungan. Atau bagaimana kita realisasi investasi kita cost over quality yang tadi kita bahas, bagaimana organisasi menyelesaikan permasalahan risiko dan peluang, apalagi sekarang sudah dikenal namanya GRC, Governance Risk Compliance, itu sudah digaungkan sekarang Terus bagaimana kita bicara pencapaian dashboard sistem kita, KPI kita, banyak. Ini yang menjadi parameter-parameter kinerja Bapak, Ibu di tahun kemarin harus dievaluasi current performance resultnya seperti apa.
Nah, setelah kita review ini, makanya kita juga harus mereview, meneliti dan meninjau misi kita ini kira-kira perlu dirubah nggak? Kenapa? Visi kita boleh jadi tidak berubah, tapi karena kondisi internal, eksternal, banyak kegagalan atau ketidakpencapaian, kayaknya strategi untuk mencapai visi itu harus dirubah tuh. Makanya misi kita harus dirubah. Terus objektif, strategi, dan policy ya harus dilihat hubungannya dengan pencapaian misi, gitu ya. Jangan sampai nanti objektif yang kita buat itu ternyata tahun ini misi kita itu belum bisa memastikan untuk mencapai visi kita. Bagaimana terkait dengan pencapaian objektifnya, ya. Terus apakah kebijakan yang diambil sudah tepat? Ini juga harus direview terkait dengan misi implementation-nya. RMC Audio Jungle.